Satu, dua.
dirubah sama orang musik baru nah. Oh, Makanya nggak, aku ngeliatnya aduh hari aja di gereja bawa waktu soalnya di sini. Mas kan juga nggak tahu. Farah sama Mas Juga hari hilang ini salah nunggu. satu. Itu mos yang mana? Bisa tuh, mos yang mana? Bisa? Tadi dia bilang nggak ada mos. Kadang nggak mosnya Oh, berpindah tempat. Ada mosnya tadi sila lagi pakai ini pakai apa manual. manual. Lonceng kayaknya udah jadi ini di lonceng bagus. Hah? Bagus nggak lonceng? Saya belum coba. Matiin aja. Gas. Selamat sore, Shalom. Sebelum kita mulai ibadah pada sore hari ini, bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dimanapun berada yang mengikuti secara live streaming, serta yang ada di gereja ini, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita dengan berdoa di tempat kita masing-masing. Kita berdoa. Amin. Kita bernyanyi. Muliakan Allah Bapa
di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang di surga, kami mohon kepadamu, berilah roh-Mu yang kudus ke dalam hati kami, dan biarlah kasih dan kebenaran yang dikerjakan oleh anak-Mu Yesus Tuhan kami, tinggal tetap di dalam hati kami. Bimbinglah kami pada masa pencobaan, kuatkanlah kami melakukan kehendak-Mu, dan agar kami selalu bergembira mengharapkan pertolongan-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi.
Marilah kita dengar hukum Tuhan pada minggu yang terambil dari buku Amsal pasal 3 ayat 7 sampai 9. Dengarlah hukum Tuhan. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Marilah kita berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan agar dapat melakukan sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukannya sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan hati dan mengaku segala dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama berdoa padamu. Bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarkanlah janji Tuhan tentang penghapusan dosa kita.
Demikianlah firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita mendengar epistel pada minggu ini yang terambil dari buku Lukas pasal 2 ayat 41 sampai 52. Kita membacanya secara bergantian. Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Sehabis hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya
dan segala jawab yang diberikannya. Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak ku beri mengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga,
duduk sepekan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana datang kelak untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita dengar warta jemaat untuk 1 minggu ini. Warta Jemaat di HKBP Sutoyo, Minggu 19 September 2021. Pertama, nama dan topik minggu. Nama minggu kita adalah minggu ke-16 setelah Trinitatis, artinya ketritunggalan Allah, dan topik minggu hidup dalam didikan Tuhan. Kedua, warta pernikahan. Pengumuman pertama dan kedua. Akan menerima pemberkatan nikah Ius Dedi Putra Togatorop, putra dari Bapak Labuan Togatorop almarhum, dan Ibu Dora Boru Purba, anggota jemaat HKBP Sutoyo Resort Sutoyo dari sektor Parserahan. Dengan tunangannya Reniwati Boru Sinaga, putri dari Bapak Saladin Sinaga almarhum, dan Ibu Rupina Boru Sihombing, anggota jemaat HKBP Pahantonga Resort Siborong-Borong, Distrik 16 Hubang Habisaran. Pemberkatan nikah Sabtu 25 September 2021 di Gereja HKBP Sutoyo Resort Sutoyo pukul 10 WIB. 2. Pengumuman pertama. Akan menerima pemberkatan Leonard Pandiangan, putra dari Bapak J. Pandiangan dan Ibu Sintua B. Boru Simamora, anggota jemaat HKBP Tanjung Jawa Resort Kedaton, Distrik 32 Lampung. Dengan tunangannya Putri Maria Roselin Boru Sialagan, putri dari Bapak Marolup Sialagan almarhum, dan Ibu Ida Tiurma Boru Simanjuntak, anggota HKBP Sutoyo Resort Sutoyo. Pemberkatan nikah Sabtu 2 Oktober 2021 di Gereja HKBP Tanjung Jawa Resort Kedaton pukul 10 WIB. Kiranya Tuhan memberkati rumah tangga yang baru tersebut. Ketiga, anak lahir. 1. Pada hari Rabu 1 September 2021, Tuhan menganugerahkan seorang putra untuk keluarga Beni Saputra Pakpahan dan Ibu Nostali Sri Helen Boru Siregar, Jemaat Sektor Mayasari. 2. Kamis 9 September 2021, Tuhan telah menganugerahkan seorang putri untuk keluarga Boy Gordon Doloksaribu dan Jenny Boru Hutahayan, Jemaat Sektor Kampung Makassar. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Keempat, anggota jemaat baru. Mulai hari Minggu 19 September 2021 telah diterima menjadi anggota jemaat di HKBP Sutoyo Resort Sutoyo keluarga B. Arvino Panjaitan dan Ibu Norma Sulastri Boru Harahap, jemaat asal dari HKBP Resort Parsoburan, Distrik 4 Toba. Alamat Jalan Cempaka 3, Cakung, Sektor Perserahan. Kelima, anggota jemaat pindah. Mulai hari Minggu 19 September 2021 telah pindah jemaat dari HKBP Sutoyo Resort Sutoyo keluarga Arthur Marune Christian dan Ibu Anita Caroline Boru Siregar, pindah jemaat ke HKBP Resort Pardomuan Distrik 30 Riau Pesisir. Keenam, baptisan kudus.
pada Minggu 3 Oktober 2021, gereja kita akan melaksanakan baptisan kudus kepada anak-anak. Bagi jemaat HKBP Sutoyo dan jemaat tamu yang akan membawa anaknya untuk dibaptis, supaya hadir mengikuti konseling baptisan anak pada hari Jumat 1 Oktober 2021 pukul 15 WIB di gereja HKBP Sutoyo. Ketujuh, pengurus remaja HKBP Sutoyo. Sabtu 25 September 2021 akan dilaksanakan pembentukan pengurus remaja HKBP Sutoyo bertempat di gereja pukul 18 WIB. Dihimbau kepada seluruh remaja HKBP Sutoyo agar mengikuti rapat tersebut. Kedelapan, Panitia Pesta Gotilon. Sesuai keputusan rapat jemaat pada 28 November 2020 tentang program tahunan mengenai Pesta Gotilon di HKBP Sutoyo tahun 2021, maka Panitia Pesta Gotilon tahun 2021 adalah Sektor Cipinang Asam dan Punguan Ama HKBP Sutoyo yang akan dilaksanakan tanggal 7 November 2021. Kesembilan, ibadah minggu di gereja. Sesuai dengan perpanjangan PPKM level ketiga sampai tanggal 20 September 2021, kita menggunakan prokes yang ketat serta memakai 2 masker atau masker ganda. Kesepuluh, pertangyangan sektor live streaming. Gereja kita melayani ibadah kebaktian sektor secara tatap muka atau offline dan live streaming pada hari Kamis 23 September 2021 mulai pukul 19.30. Dihimbau kepada jemaat di sektor-sektor dan Parhalado HKBP Sutoyo untuk mengikuti ibadah pertangyangan tersebut melalui kehadirannya di gereja atau melalui channel YouTube HKBP Sutoyo dan Zoom meeting. Ke-11, kebaktian sektor Cibubur. Pada hari Jumat 24 September 2021, sektor Cibubur melaksanakan pertangyangan sektor melalui Zoom meeting. Sebagai tuan rumah pada pertangyangan tersebut adalah keluarga AHP Sitorus Inang MO Boru Silalahi, masuk pukul 20 WIB. Zoom meeting ID dan password akan diinformasikan melalui WA Group. Ke-12, kebaktian bulanan. Pada hari Sabtu 25 September 2021, NHKBP Sutoyo melaksanakan kebaktian bulanan melalui Zoom meeting. Dihimbau kepada NHKBP Sutoyo supaya mengikuti kebaktian bulanan tersebut. Ke-13, sumbangan. Diterima sumbangan dari Ibu Neti Tiurma Boru Silalahi, sektor Kalibata, bunga altar untuk Minggu 19 September 2021. Ucapan syukur dalam rangka ulang tahun yang ke-51 tahun. Kiranya Tuhan memberkati yang memberikan sumbangan tersebut. Untuk lengkapnya warta ini dapat kita baca pada warta cetak gereja. Demikianlah warta jemaat kita pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati gerejanya. Amin. Marilah kita kumpulkan persembahan dengan sukacita sambil bernyanyi pada kantong 1A, 1B. Kita bernyanyi. Di
yang paling agung cemerlang. Ya Tuhan, bimbing diriku makin dekat kepadamu. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu. Di tempat tinggi dan teduh, Tuhan angkatkan langkahku. Tapi jalan Mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teduh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu. Di tempat tinggi dan teduh, Tuhan mantapkan langkahku. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang menyertai kamu masing-masing dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini dari kitab Pengkhotbah pasal 10 ayat 10 sampai dengan ayat 15. Demikian bunyinya. Mari kita ikuti secara seksama dalam hati kita masing-masing. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Jika ular memagut sebelum mantra diucapkan, maka tukang mantra tidak akan berhasil. Perkataan mulut orang berhikmat menarik, tetapi bibir orang bodoh menelan orang itu sendiri. Awal perkataan yang keluar dari mulutnya adalah kebodohan, dan akhir bicaranya adalah kebebalan yang mencelakakan. Orang yang bodoh banyak bicaranya, meskipun orang tidak tahu apa yang akan terjadi. Dan siapakah yang akan mengatakan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia? Jeripaya orang bodoh melelahkan orang itu sendiri, karena ia tidak mengetahui jalan ke kota. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, mungkin dan kita juga pernah memakai atau menggunakan istilah ini, knowledge to elevate. Dan ini merupakan salah satu tagline dari salah satu televisi swasta yang ada di negeri kita ini. Ungkapan itu berarti pengetahuan yang akan mengangkat ataupun pengetahuan yang akan meninggikan. Sebaliknya, bisa saja kita mengartikan juga bahwa orang yang tidak memiliki pengetahuan akan diturunkan, ataupun kebodohan akan menurunkan.
Karena dapat diterima oleh akal dan pikiran kita, semakin tinggi pengetahuan seseorang, maka dirinya akan semakin ditinggikan. Dan orang Batak juga sepertinya setuju dengan perkataan ini lewat ucapan yang mengatakan, Nabisuk na punahata, naoto tu panggadisan. Meningkatkan pengetahuan akan menjadikan seseorang itu berhikmat. Meningkatkan pengetahuan itu maka menjadikan seseorang itu memiliki pemahaman dan juga dia memiliki kewaspadaan dan dia memiliki kewawasan di dalam dirinya sendiri. Ya, lakukan sesuatu hal, dia akan pikir dan oleh karena itu banyak manusia mencari pengetahuan dengan berbagai macam hal, tetapi paling tidak ada yang dapat kita perhatikan dari mana pengetahuan berasal. Yang pertama, wahyu daripada atau yang sering kita atau yang sering kita pahami Alkitab. Jika ingin menambah pengetahuan, pelajarilah firman Tuhan. Amsal 15 ayat 33 mengatakan, takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat. Dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Begitu dalam sebenarnya ungkapan itu. Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat dan kerendahan hati akan mendahului kehormatan. Orang yang takut akan Tuhan dia akan memperoleh hikmat dan orang yang rendah hati akan selalu dihormati. Jadi dangaung perlu sigijang roha ate. Selalulah rendah hati supaya kehormatan itu datang kepada kita. Dan yang kedua adalah pengalaman, experience menghasilkan pengetahuan. Sehingga banyak mengatakan banyaklah mengetahui berbagai macam tempat. Ketika kita berjalan, ketika kita mengunjungi satu tempat, di sana kita akan mendapat pengetahuan. Jadi jangan asal jalan-jalan saja. Tetapi pelajari tempat tersebut, pelajari apa yang ada di tempat tersebut, pelajari apa yang terjadi di tempat tersebut. Dan semakin banyak tempat yang kita kunjungi, maka bisa akan menambah pengetahuan kita, pengalaman kita, menambah wawasan kita. Dan itu mungkin ada ungkapan yang mengatakan semakin tua akan semakin berhikmat dan selalu berinovasi. Orang Batak juga ada yang mengatakan ini, bahwa dia semakin tua akan memiliki pengalaman. Sehingga orang Batak katakan, pengalaman gugu tunah poso, alai pengalaman bisuk ima na tua-tua. Biar bagaimanapun pengalaman itu perlu. Dan juga ada sumber daripada pengetahuan itu melalui rasionalitas, kecerdasan intelektual, sekolah formal dan juga sekolah informal, baca buku, lakukan penelitian, dengan keuntunganmu belilah semua pengetahuan itu dikatakan oleh Amsal. Oleh karena itu ada juga di dalam kehidupan kita, setiap orang harus mulai mengasah kecerdasan intelektualnya. Setiap orang harus memiliki kecerdasan intelektual dengan sekolah formal. Dan yang berikutnya adalah intuisi, relung hati, suara hati, karenanya bisa juga kita belajar dari suara hati kita. Oleh karena itu manusia selalu hidup di dalam dunia ini, dia harus menyeimbangkan antara kecerdasan intelektualnya dan juga dengan kecerdasan spiritualnya. Saya yakinkan diri kita masing-masing, manusia tanpa kecerdasan spiritual hanya mengandalkan kecerdasan intelektual akan hidup dalam kesia-siaan. Dan sebaliknya juga manusia yang hanya mengandalkan kecerdasan spiritualnya tanpa ada kecerdasan intelektualnya, maka hati-hati jugalah bertindak di dalam hidup kita.
Karena memang dengan pengetahuan yang banyak maka kita akan semakin berhikmat. To be wisdom, to be wise. Kita pengkhotbah mengatakan dan merupakan nasihat yang berasal dari pengalaman hidup seorang yang sudah melihat pahit getirnya hidup, melihat bagaimana kesuksesan itu dia peroleh dengan hikmat akan berpengaruh pada paradigma kerangka berpikir yang akan mempengaruhi kita dalam bertindak. Mustahil toh seseorang itu memiliki ingin bertindak tetapi tidak ada kerangka berpikirnya. Tidak ada paradigmanya. Dan orang yang berhikmat, orang yang akan memiliki hikmat, dia akan selalu mencari dan menghampiri informasi. Dan dia harus tahu mengalami segala resiko sebelum bertindak, serta memiliki cara untuk mengatasi berbagai macam permasalahan. Banyak ucapan yang menyatakan berasal dari pengalaman tersebut. Orang Batak katakan, jolo diseat hata, asa diseat raut. Bahas dulu, baru kerjakan. Jangan langsung kerjakan, tetapi pikir dulu, bahas dulu. Apakah memang benar bisa dapat dikerjakan? Dan juga ada ungkapan yang mengatakan, jolo nidilat bibir asa nidok hata, pikir dulu baru omongkan. Supaya nanti ketika kita omongkan bahwa ucapan kita itu tidak asal bunyi. Oleh karena itu perlu ada penelitian, perhitungan, serta mengukur kemampuan. Jangan kita melakukan sesuatu hal tanpa pernah kita mengukur kemampuan kita. Ya termasuk juga di dalam hal mencari sekolah. Ya kalau kemampuan kita hanya sebatas yang sedang-sedang saja, carilah yang sedang-sedang saja. Tetapi kalau kemampuan kita sudah teruji, ya silahkan bersaing dan mempertimbangkan yang lebih tinggi. Nah, oleh karena itu ketika sudah ada hikmat akan ada strategi dan taktik di dalam kehidupan kita. Karena orang yang memiliki pengetahuan tanpa ada strategi tentu dia tidak akan berhasil. Kita umpamakan seorang komandan pasukan militer akan datang ke dalam medan perang harus punya strategi dan juga taktik. Karena tujuannya hanya satu, yaitu memenangkan peperangan. Strategi bisa saja jangka pendek, strategi bisa saja jangka panjang. Dan untuk memenangkan satu-satu hal, fokus pada masa depan dan tujuan. Supaya apa? Supaya tidak sia-sia. Apa tujuanmu amanginang bergereja? Harus ada fokus. Supaya kamu bergereja tidak sia-sia. Apa tujuanmu datang beribadah? Fokus. Supaya kehidupanmu tidak sia-sia. Unang adong benian nambar gereja di HKBP Sutoyoon, gampang stres ya. Gampang putus asa, gampang frustrasi. HP ngamar minggu di HKBP Sutoyo, desa-desakan muse, adong muse na ipaulak si pata ate. HP hasilnya apa? Tetapi kita harus memperhatikan semua apa yang kita kerjakan itu menambah pemahaman dan juga pengetahuan dan juga tujuan kita. Dan di dalam hal ini taktik adalah kombinasi hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai satu tujuan dan tidak dibatasi oleh waktu serta sumber daya apapun. Adapun taktik mencakup metode, langkah ataupun alat dan tindakan taktis yang dilakukan untuk menjalankan strategi di dalam kehidupan kita. Contoh strategi, perhatikan promosi melalui influencer media sosial, membuat iklan, membuat acara seminar, memungkinkan juga membuat interaksi dan juga di dalam hal berkhotbah. Oleh karena itu tujuan, taktik dan strategi harus tajam dan berpengaruh. Di dalam dunia penelitian ada istilah pisau analisa. Yang pertama, penyelidikan terhadap sesuatu peristiwa, karangan perbuatan,
untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, sebab musabab duduk perkaranya dan lain sebagainya. Dan yang kedua, penguraian satu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaan bagian. Yang ketiga, penjabaran sesudah dikaji sebaik-baiknya. Keempat, pemecahan persoalan yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya. Jadi pisau analisa adalah kerangka gagasan yang kita pakai untuk menganalisa dan mensintesa tema ataupun peristiwa tertentu dalam upaya menemukan solusi. Ay wasa somarna lakwau, perlu do tilitio ni dah. Ate. Wasa masamarna suarong anak boru na ulo tuau. Perlu juga diteliti itu. Ate, unak seholan na lao martadang sudah gugu, sudah pulsa, holan na marot sapi ke regiona, ale naong na ulo anak boru. Teliti juga, kenapa? Atau metodenya juga yang salah. Ya kan? Kenapa asal setiap saya bekerja selalu tidak berhasil, teliti juga. Dan itu perlu kita lakukan. Dan pisau analisa itu harus tajam, tidak boleh tumpul. Karena itu melalui pengkhotbah dikatakan bahwa perlu menguasai taktik seperti halnya Raja Daud. Raja Daud terkenal dengan taktik perang. Tuhan yang menjadi panglima perangnya. Taktik yang pertama yang dia lakukan, kita perhatikan dalam perang terbuka, 1 Tawarikh 4 ayat 10. Bertanyalah Daud kepada Allah, apakah aku harus melawan orang Palestina itu dan akan kau serahkan mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab, majulah, aku akan menyerahkan mereka ke tanganmu. Itu yang ada dia lakukan. Ada petunjuk. Dan yang kedua, dia mengurungkan niatnya, pasukan dikerahkan melingkar dan mengurung musuh. Maka bertanyalah Daud kepada Allah. Lalu Allah menjawab, janganlah maju di belakang mereka, tetapi buatlah gerakan melingkar terhadap mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau keluar bertempur, sebab Allah telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Palestina. Tuhan memberikan hikmat yang menghasilkan taktik, dan itu sebenarnya disampaikan oleh kitab pengkhotbah ini. Oleh karena itu perlu kita perhatikan ada beberapa cara. Nah, yang pertama, andalkan otak bukan otot. Jangan kita menganggap bahwa setiap orang yang sudah memiliki otot akan memenangkan setiap pertandingan. Tidak, tapi pergunakan otak. Karena dikatakan jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaganya. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Tidak perlu mengasah kemampuan untuk mempermudah, supaya tajam yang berguna untuk mempermudah pekerjaan. Perlu alat bantu, perlu perkakas, perlu kaki tangan. Dengan pengetahuan manusia menemukan alat teknologi untuk mempermudah pekerjaan. Dapat kita lihat berbagai macam pekerjaan yang begitu sulit, tetapi manusia dapat melakukannya. Manusia itu dikenal dengan makhluk yang bekerja homo faber. Dengan ini diusahakan alat untuk mempermudah pekerjaan. Perlu besi tumpul diasah supaya tajam. Jangan dipaksakan untuk bekerja karena akan sia-sia. Karena akan membuang tenaga dengan sia-sia tanpa menghasilkan pekerjaan. Kegagalan harus dipelajari. Mengapa gagal? Apa yang harus dilakukan? Ketika kita sudah menemukan apakah perlu alat bantu, ya silahkan cari alat bantu. Apakah kita perlu memerlukan hal-hal yang lain, silahkan cari alat yang lain. Muludang-ulo anak boru itu ho, buhado carana sa ulo tu ho. Baunak segugu itu nami,
perlu mungkin mak comblang, ya kan? Iya, seperti kata orang Medan. Unang pakai dah tu ate. Alana adong do istilah cinta ditolak dukun bertindakin na. Dangok kasaya dukun itu nami. Namang ototoi doi. Kita juga akan bahas itu nantinya. Kita perhatikan banyak kita yang terbantu teknologi transportasi mulai dari pedati sampai dengan pesawat supersonik. Teknologi komunikasi mulai dari bahasa sandi, telepon yang mungkin waktu itu masih diengkol-engkol begini kan, sampai dengan HP yang super canggih yang kita pegang sekarang. Begitu juga dengan teknologi persenjataan. Begitu juga dengan percetakan mulai dari papirus sampai dengan gerep, sampai dengan buku elektronik yang sudah kita nikmati sekarang. Oleh karena itu cara yang kedua yang harus kita lakukan ialah rencanakan dulu baru kerjakan. Pengalaman pengkhotbah mengatakan harus ada perencanaan, dipersiapkan, dihitung. Setelah itu lakukan. Jika ular memagut sebelum mantra diucapkan, maka tukang mantra tidak akan berhasil. Pawang tetap hati-hati. Unang anggar jago ade. Tetap hati-hati. Hitung resiko. Cari peluang, cari kesempatan. Dan atasi segala hambatan. Unang songon nanidok ni halak batak mernida di sidui ninna kan. Tidak ada persiapan. Mernida di sidui ninna. Karena memang ular bisa saja dengan tiba-tiba memagut kita. Tuhan Yesus mengatakan di dalam Lukas 14 ayat 28 sampai 29. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya. Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya dan mengejek dia. Karena tentu kita semua tidak menginginkan kegagalan. Karena itu mulailah dengan taktik atau cara, dengan perencanaan. Sehingga kita masuk di dalam cara yang ketiga. Berbicaralah dengan hal-hal yang membangun. Pengkhotbah mengatakan, perkataan mulut orang berhikmat menarik, tetapi bibir orang bodoh menelan orang itu sendiri. Ini disingkat dengan istilah asbun, asal bunyi. Pembicaraan orang hikmat, orang yang berhikmat akan masuk akal. Tidak membicarakan tahyul sesuai fakta, membangun iman dan tidak mengulang-ulang. Unang sayhatai begu ate. Karena memang dari dulu kita juga sudah ditakut-takuti dengan begu. Kalau kita dulu keluar dari rumah, masih anak-anak, mau keluar dari rumah, dari pintu rumah, awas bigu inna. Ngaipa biar to masuk bigu cak risa dari ona teh. Kolak tusima pikiran na. Jangan bicarakan itu. Jangan bicarakan tahyul yang tidak berguna. Jangan bicarakan yang menjelek-jelekkan. Sota parwaro apa sifatan arwai nung arwahiani. Hati. Belum pinarwaroi mana, enggak usahlah. Tidak usahlah berbicara menjelek-jelekkan. 2 Timotius 2 ayat 16 mengatakan, tetapi hindarilah omongan yang kosong, yang tidak suci, yang hanya menambah kefasikan. Itu harus benar-benar ada di dalam diri kita. Dan yang keempat adalah punya cita-cita yang panjang. Sering disebut dengan visi dan misi. Ciri orang yang kurang berhikmat mengulang hal yang sama yang sudah gagal. Di ayat 14 dikatakan, orang yang bodoh banyak bicaranya, meskipun orang yang tidak tahu apa yang akan terjadi dan siapakah yang akan mengatakan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia. Orang berhikmat selalu merencanakan masa depan. Karena itu mulai sekarang pikirkan apa masa depanmu amang. Mulai sekarang pikirkan apa masa depanmu inang. Kalau nanek songot-songoni doho, tentu tidak. Mulai pikirkan apa masa depanmu. Karena kita masih muda,
Karena kamu masih muda, mulai pikirkan sekarang apa yang akan menjadi masa depanmu. Ketika masa depanmu itu sudah kau pikirkan sekarang, berarti kembali kepada yang tadi. Buatlah perencanaanmu, kerjakan bersama dengan Tuhan. Dan Yesus sering mengatakan, berjaga-jagalah, ada antisipasi. Dan melihat tanda-tanda zaman. Lukas 21 ayat 30 dikatakan, apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Dan yang kelima, ketahui apa arah jalan tujuan kita. Dapat membuat tahapan yang akan dikerjakan dan mengerjangi dan mengerjangi. Dia membuat tahapan langkah demi langkah. Apa yang harus dia kerjakan? Jeripaya orang bodoh melelahkan orang itu sendiri, karena ia tidak akan mengetahui jalan ke kota. Artinya dia harus mempunyai tahapan-tahapan tersebut. Tidak dia langsung mengerjakan yang sembarangan, tetapi ada proses, ada langkah-langkah. Dan orang Batak mengatakan, unang gajang maralitalit jepek dang tuk. Panjang berbelit-belit, tetapi pendek tidak sampai juga. Jadi harus, panjang perlu, dan ringkas juga kita bisa menyatakannya. Orang yang berhikmat akan tahu untuk memulai dari mana akan mengeksekusi dan di mana dia akan berakhir. Dengan demikian ada roadmap-nya. Roadmap jika mengadakan perjalanan ada rencana pergi, rencana perjalanan. Roadmap ada panduan petunjuk mengarahkan jalannya acara yang memandu kita dalam setiap pekerjaan. Perlu menyatukan hati dan pendapat supaya terarah, agar mampu juga beradaptasi dengan perubahan. Dengan roadmap bekerja secara sistematis dan juga tersusun. Inilah sebenarnya yang disebut dengan hikmat itu sendiri. Dan ini tidak diperoleh melalui hanya ilmu pengetahuan, tetapi hikmat itu sendiri. Banyak orang yang pintar, tetapi dia tidak memiliki strategi. Banyak orang yang pintar secara intelektual, tetapi dia tidak mempunyai taktik, dia tidak mempunyai cara. Karena apa? Karena hikmat itu tidak ada di dalam dirinya. Hikmat akan menjadikan manusia berpikir efisien dan efektif, tidak mubazir dalam tenaga dan juga dalam kekuatan. Biaya juga tidak memerlukan banyak, dan ucapan juga tidak banyak. Perkataan juga tidak banyak. Dang gudang hata-hata ade. Mulu gudang hata-hata na ulu dui panggombal lui ade. Abatan na panggubang gui. Mulu gudak kata-hata ni sa halak bawah. Hati-hati ho. Panggubang goray. Alay mulo tikdo hatana. Alay gudang ulon na. Ido na mantap. Jadi hati-hati juga. Ayal anak kabawap pi gudang go. Holak kata do gudang. Kaburupi gudang. Gusong ni holak kata tong ade. Sudido jolmon noeng holakka ade. Jadi jangan asal bunyi seperti yang kita katakan tadi. Dengan hikmat tidak takut lagi untuk berusaha. Dengan hikmat tidak takut lagi untuk melangkah. Dengan hikmat dia tidak akan hitir-hitir dan hitir-hitir be. Karena apa? Karena persiapan dia sudah matang. Kenapa kita gemetaran ketika mau ujian? Karena tidak ada persiapan, bukan? Tetapi orang yang sudah memiliki persiapan, dia tidak akan gemetaran untuk menghadapi ujian. Dia akan santai saja. Alayak kan nasoadong persiapan na say hitir-hitir maun. Dang muro mo caborngin, hape ujungnya lang dungo bimana gabilang dohok bi ujian bersugun nai. Yang adang muro bimana satu bagi, ade. Karena dia mempunyai prinsip SKS, sistem kebut semalam, ade. Heranahnya usong ni ade. Mungkin pernah juga lah. Tapi ingat, pengalaman adalah guru yang terbaik. Naukiado ni adu pat songodiban na pinabua tuhamu. Anggo sohya ni adu pat dakbabuau ni tuhamu. Asal nang gabi dohok tuhamu mangai na songoni. Idora tujuan ni. Nah dengan demikian,
Agar kita memiliki hikmat, perbanyaklah pengetahuan, utamanya dari Tuhan Allah yang adalah sumber daripada hikmat tersebut, seperti yang kita sebutkan dari awal tadi, bahwa sumber pengetahuan itu adalah takut akan Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas karunia dan berkat yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Utamanya pada saat sore hari ini Engkau memberikan kesehatan, kesempatan bagi kami untuk dapat bersekutu di tempat-Mu yang kudus ini. Terima kasih juga Tuhan atas sabda yang telah kami dengarkan. Biarlah melalui tuntunan Roh Kudus-Mu kami dapat menerima, agar kami dapat melakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Begitu banyak hal-hal yang akan kami hadapi dalam dunia ini, baik itu dalam pekerjaan kami, dalam hubungan kami, serta setiap hal yang akan kami kerjakan. Oleh karena itu Tuhan, ajarlah kami untuk senantiasa memiliki hikmat yang daripada Tuhan. Jangan biarkan kami Tuhan hanya mengandalkan pengetahuan yang telah kami peroleh dari berbagai macam hal, tetapi biarlah kami tetap memakai hikmat yang dari Tuhan, agar kami berhasil, agar kami dapat menjalani kehidupan ini sesuai dengan jalan Tuhan. Terima kasih atas segala berkat dan karunia serta penyertaan Tuhan terhadap gereja-Mu ini maupun dalam pelayanannya. Setiap pelayanan yang akan kami lakukan, biarlah Tuhan yang senantiasa membimbing kami, agar Tuhan yang dimuliakan melalui pelayanan tersebut. Kami berdoa untuk rencana pernikahan dari anak-anak-Mu, Kau yang senantiasa menyertai mereka. Jangan biarkan mereka merencanakan dengan pikiran mereka sendiri, tetapi biarlah mereka merencanakannya bersama dengan Tuhan, agar mereka berhasil di dalam jalan mereka. Kami berdoa buat sukacita yang telah Kau berikan melalui kelahiran anak-anak di dalam keluarga saudara kami. Ajarlah orang tuanya untuk senantiasa dapat membimbing anak tersebut dalam takut akan Tuhan, agar mereka tetap mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Bagi saudara-saudara kami yang bersuka cita pada 1 minggu ke depan melalui ulang tahun kelahiran dan juga ulang tahun pernikahan, ajar mereka Tuhan untuk menghitung hari-hari yang Tuhan berikan kepada mereka, agar mereka beroleh hati yang bijaksana. Jangan biarkan mereka merayakannya melampaui dari apa yang telah Tuhan tetapkan, tetapi biarlah merayakannya dengan rasa syukur terhadap Tuhan. Bagi saudara-saudara kami yang dalam pergumulan maupun dalam keadaan sakit, maupun dalam keadaan sakit yang terjadi pada saat ini oleh karena virus COVID-19, biarlah Tuhan yang senantiasa melawat mereka, dan Tuhanlah tabib bagi mereka, agar mereka beroleh kesembuhan. Dan jangan biarkan mereka berputus harap, tetapi biarlah mereka berpengharapan senantiasa kepada Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, buat anak-anak kami yang dalam keadaan sekolah, Tuhanlah yang senantiasa menyertai mereka. Pada minggu-minggu ini mereka akan menjalani penilaian tengah semester. Engkau yang senantiasa menyertai mereka di dalam persiapan mereka, agar mereka tetap menjadi orang-orang yang berhikmat, bukan hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga cerdas secara rohani. Dan bagi saudara-saudara kami yang pada saat ini masih ingin mencari pekerjaan, Tuhan tunjukkan, Tuhan berikan sesuai dengan keahlian dan kemampuan mereka. Dan yang bekerja biarlah mereka mensyukurinya dengan ucapan syukur mereka, karena Tuhan telah menyertai di dalam kehidupan mereka. Jika ada dan antara saudara kami yang merindukan pasangan hidup, tetapi hingga sekarang belum mereka temukan,
Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan telah menyediakannya. Biarlah dia mempersiapkan dirinya melalui hikmat yang dari Tuhan, agar cepat memperoleh pasangan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami berdoa semua kehidupan kami, biarlah dalam naungan Tuhan. Berikan tetap sukacita di dalam kami, kalaupun kami harus menghadapi berbagai macam tantangan, tetapi melalui hikmat yang dari Engkau, kami akan dapat melewatinya di dalam keadaan senang dan bersukacita. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sambil menyerahkan persembahan, kita bernyanyi. Terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kuselami, kasih setiamu besar selamanya. Dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kuselami, kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya.
kasih lagi, dalamnya tak dapat kuselami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kuselami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hidupku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kuselami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Maaf bagi saudara-saudara yang masih berdoa. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, terimalah salam dari kami, para pelayan yang melayani dalam ibadah jam 18 dan juga ibadah live streaming, kepada Bapak dan Ibu yang berada di dalam gereja dan juga di rumah masing-masing. Kami menyampaikan selamat hari Minggu, kiranya Tuhan memberkati kita dan tetap di dalam kesehatan. Horas. Apa? Ini mau dimatiin? Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktuku, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Tuhan pasti yang terbaik, walaupun datang
sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Pasti yang terbaik. Maaf, jangan naik ke altar ya. Turun loh.